wabarakatuh. Saya Ani Sofiatin, NIM T20191027. Di sini saya dan dua rekan saya yaitu Faza Faizatul Ummah T20191043 dan Umi Hani T20191050. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tentang praktek menyusun bahan ajar SKI melalui media audiovisual. Nah, di sini bahan ajar yang kami pilih adalah tentang materi kelas 10 MTS, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelum ke pemahaman praktek pembuatannya, di sini saya dan dua rekan saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dari media audiovisual dan penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya, simak di video berikutnya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian media audiovisual. Media audiovisual itu adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik dari beberapa media yang lain karena meliputi kedua jenis media, yaitu media auditif mendengar dan visual melihat. Nah, media audiovisual ini juga merupakan sebuah alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan juga ide. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis media audiovisual. Di sini itu media audiovisual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah media audiovisual gerak atau murni, dan yang kedua adalah media audiovisual diam atau tidak murni. Contoh dari media audiovisual gerak itu seperti televisi, film, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah media audiovisual diam atau tidak murni. Itu contohnya seperti menggunakan selide bersuara atau komik dengan suara. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Nah, media audiovisual itu pada hakikatnya adalah media perantara atau penggunaan materi di mana penyerapannya itu melalui penginderaan, penglihatan, dan juga pendengaran yang bertujuan untuk mempertunjukkan pengalaman-pengalaman pendidikan yang nyata kepada siswa. Nah, cara ini tuh dianggap lebih tepat, cepat, dan mudah dibandingkan dengan melalui pembicaraan, pemikiran, dan cerita mengenai pengalaman pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kegunaan media audiovisual dalam pembelajaran itu mampu mengefektifkan kemampuan alat indera anak, dan anak itu dengan mudah menangkap sebuah materi yang ditangkap dalam video tersebut. Lanjut ke pembahasan dalam praktek menyusun bahan ajar yang kita gunakan untuk media audiovisual ini. Kita itu menggunakan aplikasi KineMaster Indonesia. Nah, di sini ini aplikasinya. Teman-teman bisa download aplikasi ini melalui Play Store. Sebenarnya sebelum ke tahap editing ada beberapa tahap-tahap penting yang harus teman-teman perhatikan, yaitu dalam praktek pembuatannya ada beberapa langkah yang harus teman-teman cukup pahami, yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan konsep. Konsep ini adalah pembahasan bagaimana video yang teman-teman inginkan, seperti apa konsepnya. Nah, yang kedua adalah langkah menentukan materi. Ini itu terserah teman-teman mau pakai materi apa saja, yang penting tentang pembelajaran. Terus yang ketiga adalah cari bahan. Kita itu menentukan bahan-bahan yang sesuai dengan isi materi yang sudah kita ambil. Misalnya kita itu bisa mencari bahan-bahan animasi melalui green screen, nah seperti itu, melalui background animasi. Animasi-animasi tersebut teman-teman bisa gunakan
download di internet. Terus yang keempat adalah tahap editing. Nah, ketika semua sudah selesai, bahan-bahan juga sudah terkumpul, langsung kita ke tahap editing ini. Nah, yang pertama kita tekan ini. Di sini itu ada 3 aspek rasio yang teman-teman bisa gunakan. Nah, saya di sini memilih aspek rasio yang ukurannya 16:9. Jadi seperti ini. Setelah itu kita pilih media. Kita ambil animasi yang sesuai dengan materi yang kita inginkan. Jadi ini adalah animasi background yang saya gunakan. Nah, tekan ini. Karena ini terlalu pendek, jadi kita tarik untuk memperpanjang. Nah, seperti ini. Terus kita centang. Setelah itu, setelah diperpanjang, kita buat lapisan. Lapisan ini untuk mengambil media bahan video yang sudah kita buat. Nah, ini kita ambil punya teman saya. Pilih. Di sini teman saya itu menggunakan green screen atau background berwarna hijau. Jadi, untuk menghilangkannya, kita tekan ini. Kita aktifkan. Nah, setelah itu karena ini terlalu buram, teman-teman harus coba perbaiki, sesuaikan dengan tepat. Nah, seperti ini. Ketika sudah tepat seperti ini, kita centang. Nah, seperti ini jadinya. Ini kan terlalu kecil, bisa dibesarkan. Nah, gini. Nah, seperti ini. Kalau suaranya teman kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu kecil, mungkin kurang jelas, teman-teman bisa besarkan melalui ini. Di ke ataskan, terus di kompresor, yaitu diaktifkan, terus centang dah. Nah, jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Umi Ani. Nah, di sini kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab. Nah, seperti itu. Jadi itulah tahap editing dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Faza Faizatul Ummah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Di sini siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Di sini mereka mempunyai strategi dan substansi yang berbeda-beda dalam dakwahnya dan sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan dan pengembangan suatu bangsa. Di sini kompetensi intinya yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan mempunyai sikap sebagai bagian dari solusi dari permasalahan yang dihadapi serta cerminan bangsa. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Dan yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait tentang pengembangan dari yang telah dipelajarinya. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu menyadari pentingnya perilaku istiqomah dari perjuangan Khulafaur Rasyidin sebagai implementasi akhlakul karimah. Yang kedua yaitu mengambil ibrah dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ketika menjadi pemimpin negara. Contohnya seperti menghayati sikap tegas Khalifah Umar bin Khattab, menghayati sikap zuhud Khalifah Utsman bin Affan, meneladani sikap tegas dari sahabat Umar bin Khattab, meneladani sikap tekun dari sahabat Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu seperti berperilaku sabar seperti Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu memiliki semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah untuk masa sekarang ataupun
masa yang akan datang. Yang keempat yaitu mendeskripsikan dan memahami dari strategi dan kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam mengembangkan dan memperluas bangsanya, yang nantinya akan mempunyai pemahaman dalam prestasi dan substansi dalam dakwah. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut kepada teman saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Umi Hani. Nah, di sini kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 5 kelas Madrasah Aliyah dengan tema strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, yang di dalamnya ada 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama saya akan membahas strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq di sini memimpin Islam selama 2 tahun, pada tahun 632 sampai 634 Hijri Masehi. Nah, yang strategi yang beliau lakukan yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Kenapa dilakukan pembukuan Al-Quran? Karena telah banyak yang sudah meninggal para penghafal Al-Quran. Nah, Abu Bakar takut nantinya Al-Quran bisa hilang atau tidak bisa dibaca karena penghafalnya telah meninggal, maka dilakukanlah pembukuan Al-Quran. Yang kedua ada melakukan strategi perluasan wilayah Islam. Nah, perluasan di sini dilakukan di Romawi Timur. Perluasan di sini sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad, tetapi ketika Nabi Muhammad meninggal dihentikan. Nah, dilanjutkan lagi oleh Abu Bakar dengan dibantu oleh pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah 1.500 pasukan. Nah, di sini akhirnya Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Setelah itu perjuangannya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, strategi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab juga ada. Yang pertama ada perluasan wilayah Islam. Nah, ke bagian Persia. Namun yang paling terkenal ke kota Mesir. Nah, ke negara Mesir. Di sana ada suku Kipti yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, suku Mesir di sini, suku Kipti yang ada di Mesir meminta bantuan agar umat Islam mau membantunya, dan akhirnya Mesir pun takluk dengan Islam. Strategi yang ketiga yaitu membagi wilayah pemerintahan. Nah, Umar bin Khattab membentuk ada gubernur yang dibentuk daerah-daerah dengan kepemimpinan tetap, yaitu Khulafaur Rasyidin, tetap dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, yang keempat ada membentuk Dewan Pembendaharaan Negara dan Dewan Militer. Setelah itu beberapa kebijakan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Umar bin Affan. Nah, Umar bin Affan di sini juga melakukan perluasan wilayah di Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Yang kedua ada kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh Umar bin Affan ada standarisasi Al-Quran. Nah, karena banyak bacaan dan banyak debatan, maka Umar bin Affan, Utsman bin Affan melakukan standarisasi Al-Quran yang menjadi patokan untuk membaca Al-Quran agar seragam dan tidak ada perpecahan. Yang ketiga ada pengangkatan pejabat negara yang lebih muda, karena pada zaman Umar bin Khattab pejabat-pejabatnya yang diangkat yaitu yang sudah usia lanjut, maka mereka lemah lembut dan kurang, maka pengangkatan pejabat ini dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kebijakan yang terakhir yaitu pembangunan fisik. Nah, pembangunan fisik di sini ada pembangunan masjid, jembatan-jembatan, dan lain-lain. Setelah perjuangan Utsman bin Affan dilanjutkan oleh perjuangan Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau melakukan beberapa strategi. Yang pertama, pergantian pejabat lama dengan yang baru. Kenapa diganti? Karena kebanyakan yang menjadi pejabat itu adalah saudara-saudara Utsman bin Affan, makanya Ali bin Abi Thalib
mengganti pejabat yang sudah lama ke pejabat yang sudah baru. Nah, yang berikutnya yang kedua ada penarikan kembali tanah hadiah. Strategi yang ketiga itu menghadapi para pemberontakan. Nah, baik, itulah materi bab 5 kelas 10 Madrasah Aliyah. Semoga bermanfaat.